Interaksi sosial. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu, karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Interaksi yang mengarah ke persatuan. 2. Interaksi yang mengarah ke perpecahan. 1. Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan bangsa. Interaksi yang mengarah kepada persatuan disebut juga interaksi yang bersifat asosiatif. Berikut contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan bangsa. A. Kerjasama dan gotong royong merupakan salah satu bentuk umum untuk mencapai kerukunan dan persatuan warga. B. Saling menghormati, serta bersikap toleransi terhadap adanya perbedaan suku, ras, dan agama dalam masyarakat. C. Melakukan musyawarah mufakat dengan semua anggota lingkungan ketika ada suatu permasalahan dan harus mengambil keputusan. Dengan musyawarah maka keputusan yang diambil tidak akan merugikan salah satu pihak. D. Mengikuti pemilihan umum dan menghindari golput atau tidak memilih serta menghargai pilihan orang lain adalah interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan bangsa. E. Memberikan contoh yang baik kepada anak-anak yang berada di lingkungan sekitar. 2. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan bangsa. Interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan bangsa bisa disebut dengan interaksi sosial yang disosiatif. Interaksi ini merugikan banyak pihak dan bisa menyebabkan rusaknya persatuan bangsa. Berikut ini contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan bangsa. A. Tidak memiliki sikap yang mencerminkan rasa toleransi pada perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. B. Kurang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, seperti kerja bakti dan gotong royong. C. Memaksakan kehendak dalam rapat sehingga tidak terjadi mufakat. D. Bersikap mau menang sendiri ketika berada dalam suatu komunitas, seperti sekolah, kantor, dan lingkungan warga. E. Memberikan kritik tanpa menyertakan solusi pada orang lain atau kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan. 1. Interaksi sosial dalam bidang budaya. A. Aspek bahasa. 1. Melestarikan bahasa daerah. 2. Menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dan tempat umum. B. Aspek adat istiadat. 1. Melestarikan adat istiadat. 2. Melaksanakan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. C. Aspek interaksi dengan alam. 1. Mengolah SDA. 2. Membangun sarana dan prasarana. 2. Interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Contohnya sebagai berikut. A. Interaksi siswa dengan siswa. B. Interaksi siswa dengan guru. C. Interaksi siswa dengan sumber belajar. D. Interaksi siswa dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan alam. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. 1. Bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. 2. Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. 3. Bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. 4. Bidang moral. Kepentingan moral.
Berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral, yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah.